Kalau kalian ngelihat laptop gaming, kalian mikirnya gimana? Tebal? Berat? Atau desainnya aneh-aneh? Yang ini enggak kok. Enggak kayak gitu. Wah, tipis ya? Wah, nanti panas dong. Iya sih. Tapi untuk kalangan laptop tipis, ini adem. Masa? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Dari segi desain, laptop ini industrial design lah ya. Maksudnya kayak desain yang dianut laptop ini merupakan desain yang emang lagi kekinian di laptop-laptop sekelasnya. Rada mengotak, namun dengan bentuk top panel dan deck yang nggak sepenuhnya kotak. Kayak ada lengkungannya gitu. Di top panelnya juga ada sedikit carbon fiber yang ya gue pribadi sih nggak terlalu suka. Tadi gue bilang laptopnya tipis, dan emang iya. Dengan ketebalan yang ya 2 cm kurang dikit lah. Saat ditutup, laptop ini jadi portability-nya mantep dan gampang banget dibawa kemana-mana. Nggak kayak pesaing-pesaingnya lah. Tapi memang ada yang harus dibayar demi ketipisan dan portabilitas yang bisa gue bilang kece ini. Yang pertama ialah harganya yang mahal. Masuk Indonesia di angka 27 jutaan. Kalau ngintip di Tokopedia. Dan ada satu hal lagi yang gua nanti jelasin di bagian hardware. Kalau ngomongin build quality, laptop ini nice. Ya iyalah harus orang harganya segitu. Tapi setelah dilihat-lihat, desain laptop ini gua rasa kurang premium ya. Masih kayak kelihatan kurang wibawa gitu kalau kata ibu gua. Belum lagi bahannya yang lumayan cepet kotor sama jari. Jadi dia fingerprint magnet banget. Dan overall bahan made-nya tuh kelihatan kurang gimana gitu. Kalian ngerasa gak sih kalau ngelihat barang mewah tuh ada kesan yang gimana gitu. Unit yang kita review kali ini warnanya hitam keabu-abuan. Namun ada varian lain yang hijau dan oranye. Ya hijau dan oranye-nya kayak Lamborghini lah. Layarnya agak sedikit flex, namun masih bisa ditolerir. Tapi keyboard dan kawan-kawannya rock solid, gua acungin jempol. Dan keker banget. Input output aman sih untuk laptop tipis kayak gini. Full size SD card, USB 3, HDMI, dan audio jack di sisi kiri. Charging port, 2 USB 3, mini display port di sebelah kanan. Dan ada juga USB Type-C yang sayangnya belum mendukung Thunderbolt 3. Parah banget sih 27 juta gak ada Thunderbolt 3. Ngomongin keyboard, backlightnya putih, which is nice buat gue. Tapi buat kalian-kalian yang suka RGB mungkin gak bakal suka. Tapi brightness-nya cuma 2 step. Kalah sama Asus ROG kemarin contohnya yang dia udah 3 step brightness tambah RGB lagi. Keyboard ini chiclet. Dia tipenya chiclet, bukan membrane, bukan mechanical. Dia travelnya agak dalam dan perlu usaha lebih buat ditekan. Tapi anehnya keyboard chiclet ini kayak agak susah buat naik lagi. Jadi kayak ketahan di bawah gitu begitu ditekan. Jadi bikin seolah-olah keyboard ini tuh agak kurang responsif buat dipakai kerja gitu. Dan bikin suka mistype juga kalau kerja. Keyboard kayak gini nih lebih kayak menyasar ke gamers yang mainnya kasar gitu, yang tok tak tok tak tok tak tok tak tok. Oh iya, di sebelah kiri juga ada beberapa macro key yang bisa kalian atur untuk perintah tertentu. Touchpadnya halus, kliknya juga enak, cuman dia kurang akurat trackingnya karena dia nggak pakai Windows Precision Driver. Kalau ngomongin layar, nggak usah di ini ya, layarnya 2K, IPS juga. Warnanya enak, viewing angle-nya juga mantap. Pokoknya
enak lah. Dan ini bukan panel IPS yang standar, ini yang udah lebih di atas lagi, jadi ini nice lah, nggak usah ditanya. Kalau ngomongin speaker, gimana ya? Sebenarnya kalau untuk audio clarity, mid tone, high tone sebenarnya enak, cuman bassnya kurang. Cenderung nggak ada bahkan. Ya masih ada dikit-dikit tapi cenderung nggak ada. Dan dia juga nembak suaranya ke bawah yang gua nggak terlalu suka. Akan lebih baik kalau misalnya dia nembaknya ke atas. Tuh. Urusan hardware, sebenarnya kecil-kecil ini udah sangar loh hardwarenya. Dia punya i7 7700HQ dan GPU Nvidia GTX 1060 6GB. Iya loh, tipis-tipis gini 6GB loh. Dan RAM-nya juga 16GB. Nah, cuman storage-nya memang kapasitasnya agak terbatas di 512GB, tapi kenceng karena dia udah pakai SSD M.2 PCIe. Buat baterai gede banget. Di angka 95 Wh. Pantesan Gigabyte berani nempelin logo all day battery. Karena emang baterai laptop ini bisa tahan seharian jam kerja. Ya kira-kira gua make ini dapatlah 6,5 sampai 8 jam pemakaian normal. Ya sedangkan untuk gaming dia termasuk salah satu yang paling lama juga di kelasnya, hingga 2 jam lebih dikit kalau nggak salah gue pakai kemarin. Gila, jadi kalau urusan portability mantep lah. Jadi kalian gak harus selalu bawa charger kemana-mana. Kita mulai dari panas memanas dulu bareng AIDA 64. Oke, rasanya wajar kalau laptop ini mengalami thermal throttling. Apalagi prosesornya i7 quad-core yang pasti panas banget. Alhasil ada kalanya laptop ini mencapai suhu 90 derajat Celcius ke atas. Ya meskipun nggak sampai blep mati gitu, nggak. Kipasnya udah bekerja keras banget pas lagi nge-game atau rendering video. Maklum sampai 6000 RPM lebih apa kalau nggak salah. Ya fan yang berisik itu berkontribusi sih untuk menjaga agar thermal throttlingnya nggak separah laptop-laptop lain yang setipis ini. Dia masih bisa mencatatkan 2,6 sampai 2,8 GHz dari turbo boostnya yang seharusnya 3,6 GHz. Tapi meskipun prosesornya bisa dibilang ya oke untuk setipis ini laptopnya, tapi GPU-nya rada-rada aneh. Karena untuk entah alasan apa yang gua nggak tahu, mungkin coolingnya gue juga belum tahu pasti, performanya nggak seperti laptop-laptop lain dengan GTX 1060. Kadang awal-awal bermain dia suka ada stuttering gitu. Jadi kayak dia agak tersendat-sendat gitu. Padahal nggak nge-lag tapi tersendat-sendat. Ya tapi meskipun begitu di game-game zaman now overall performanya baik dan menyenangkan. Meskipun kipasnya berisik pakai banget sampai-sampai kalian harus pakai headset kalau bermain. Ini rata kanan paling tinggi. Kita bahas satu-satu. Game kayak GTA 5 mulus dengan frame rate ya 50-an sampai 80-an FPS. Jadi bahkan kalau misalnya kita terbang apa gimana tuh bisa sampai 80-an FPS. Nah, yang kedua ada Rise of the Tomb Raider. Game cewek greget Lara Croft ini buttery smooth lah ya. Ini benar-benar mulus karena bisa mencapai 80-an FPS dengan rata-rata 60 FPS ke atas. Terus yang berikutnya ada Witcher 3. Nah, ini kan salah satu game open world paling berat yang ada di pasaran sekarang. Violent juga, paling sadis dan paling kontroversial. Tapi dia juga meskipun berat, angkanya bagus loh. Di settingan tertingginya dia bisa sampai 60 FPS lebih dikit, 61, 62 di dalam ruangan. Begitu keluarnya pun masih playable di 40 sampai 45 FPS. Cukup bagus kan untuk game yang salah satu yang terberat. Lanjutnya ada game FPS genre perang-perangan jadul ya, apalagi kalau bukan Battlefield 1. Dia menorehkan rata-rata ya 47 sampai ya 60 FPS kurang dikit.
tercermin dari movementnya yang halus, tapi nggak buttery smooth banget gimana-gimana yang kayak di atas 60-70 fps gitu, nggak. Nah, dan yang terakhir, Doom. Cuman, saat bermain Doom, dia emang buttery smooth pas masih indoor. Cuman pas begitu keluar, agak sering stutter sih, yang bikin performa laptop di game shooting alien, zombie, dan monster-monster ini agak kurang greget. Tapi masih playable lah, masih enak kok. Terus gimana? Oke nggak nih laptop di harga 27 jutaan? Ya, performa dan portabilitasnya memang well balanced. Meskipun trackpadnya kurang dan keyboardnya emang lebih didesain buat gamers daripada buat orang kerja. Penggunaan GTX 1060 meskipun sudah nice performanya, tapi begitu awal-awal masih suka stutter yang ya sedikit banyak mengganggu lah mengingat harganya. Apalagi di game-game yang FPS intense kayak Doom atau Overwatch gitu kan. Ya mungkin karena tipisnya nggak memungkinkan untuk cooling yang lebih baik daripada ini. Ya meskipun ini udah coolingnya udah nice banget untuk laptop yang bahkan tebalnya kurang dari 2 cm ini. Jujur setelah melihat semuanya, gue tidak menyarankan laptop ini untuk kalian yang sering banget main game. Karena mengingat suhunya tadi yang sampai 90 derajat Celcius. Dan buat kalian yang mainnya di meja kayu atau kaca atau kayu bervernis pun juga gue tidak menyarankan. Karena panasnya yang terpusat di satu titik di bawah layar, di belakangnya itu, sedikit banyak akan berkontribusi dalam mengurangi umur meja kaca kalian atau umur vernisan kalian gitu loh. Ya, oh ya, tapi urusan balik lagi ke desain tadi, meskipun gue bilang terlihat kurang premium, tapi kalau untuk kalian yang suka nyentrik atau warna-warna ngejreng atau suka yang desain sport, mungkin kalian akan suka sama desain. Tapi kalau mau yang ngejreng jangan beli warna hitam. Oh iya, satu lagi, buat gue laptop ini lebih ke para content creator dan video editor mengingat resolusi layar yang tinggi dengan akurasi warna yang nice. Prosesor i7 dengan quad core dan RAM-nya yang besar itu. Dan satu lagi, baterainya gede banget yang which is cukup lah untuk video editing di luar rumah. Dan speaker yang punya audio clarity yang oke. Cuman kalau mau bass harus pakai headset lagi. Oke, gitu aja dari gue. Kesimpulannya, slogan for work and for game lebih cenderung ke for work daripada for gaming. Itu slogannya di website Gigabyte. Kalian cek aja kalau nggak percaya. Oke, sekian dulu dari Pude. Jangan lupa klik like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini dan ingin tahu kelanjutannya seperti apa. Gua pamit undur diri dulu dan ciao!